Fakta nyata. Apakah Amerika akan kirimkan ratusan drone MQ-9 Reaper ke Indonesia? Dalam beberapa pekan terakhir, spekulasi telah berkembang mengenai kemungkinan Amerika Serikat menyumbangkan drone MQ-9 Reaper ke negara-negara tertentu. Drone ini dikenal luas sebagai salah satu sistem UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yang paling canggih di dunia, digunakan untuk misi pengintaian dan serangan. Beberapa sumber menyatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk memberikan akses kepada sekutu-sekutunya terhadap teknologi ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan regional. Menurut analis pertahanan, pengadaan drone MQ-9 Reaper oleh negara-negara lain dapat memicu perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan militer di kawasan tersebut. Drone ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengintaian jarak jauh, serta meluncurkan serangan presisi terhadap target yang ditentukan. Penting untuk dicatat bahwa sumbangan teknologi militer seperti ini biasanya disertai dengan berbagai syarat dan ketentuan, termasuk pelatihan bagi pengguna dan jaminan keamanan untuk mencegah penyalahgunaan. Masyarakat internasional akan terus memantau perkembangan ini, mengingat dampak potensialnya terhadap dinamika geopolitik global. Pemerintah AS diharapkan memberikan klarifikasi lebih lanjut dalam waktu dekat terkait isu ini. Dengan latar belakang ketegangan yang meningkat di beberapa wilayah, keputusan untuk menyumbangkan drone MQ-9 Reaper akan menjadi langkah penting yang dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan global. Namun, pihak pemerintah AS belum mengkonfirmasi secara resmi mengenai sumbangan ini. Negara-negara yang menerima drone ini akan memiliki akses ke teknologi pengintaian dan serangan yang canggih, meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons ancaman dan melaksanakan misi keamanan nasional. Dengan peningkatan kemampuan militer, sekutu dapat memicu respons dari negara-negara tetangga yang mungkin merasa terancam. Ini bisa menyebabkan perlombaan senjata atau peningkatan ketegangan di kawasan yang sudah rawan konflik. Sumbangan teknologi militer canggih selalu membawa risiko penyalahgunaan. AS mungkin perlu memastikan bahwa negara penerima mengikuti prosedur keamanan yang ketat untuk mencegah drone ini jatuh ke tangan yang salah. Keputusan ini bisa menarik perhatian dari komunitas internasional, dengan beberapa negara mungkin mengecam atau mendukung langkah tersebut tergantung pada pandangan mereka terhadap kebijakan luar negeri AS dan dampak potensialnya terhadap stabilitas global. Menyatakan bahwa sumbangan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan sekutu, serta menunjukkan komitmen AS terhadap keamanan regional. Amerika telah menyampaikan bahwa setiap transfer teknologi akan disertai dengan ketentuan yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan drone MQ-9 Reaper akan sesuai dengan standar internasional dan tidak disalahgunakan. Menggarisbawahi bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghadapi ancaman global, seperti terorisme dan konflik regional yang terus berkembang. Selain pertimbangan strategis, ada juga elemen komersial yang harus diperhatikan. Kontrak untuk pengadaan drone dan teknologi terkait seringkali melibatkan perusahaan pertahanan besar di AS. Oleh karena itu, keputusan untuk menyumbangkan atau menjual MQ-9 Reaper bisa berhubungan dengan kepentingan bisnis yang lebih luas. Reaksi publik terhadap isu ini juga patut dicermati. Media mungkin akan memberikan laporan yang beragam, dengan beberapa mengekspresikan kekhawatiran tentang potensi konflik yang meningkat, sementara yang lain mungkin mendukung langkah tersebut sebagai cara untuk membangun aliansi dan mendorong stabilitas. Sumbangan teknologi militer seperti drone ini juga mengangkat pertanyaan etis. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan drone dalam konflik bersenjata harus diatur dengan ketat, mengingat konsekuensi dari serangan udara yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi AS untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik penggunaan militer yang bertanggung jawab. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan organisasi regional lainnya dapat berperan dalam memantau penggunaan drone militer oleh negara penerima. Ini termasuk memastikan bahwa penggunaan drone sesuai dengan hukum internasional dan hak asasi manusia. Dengan meningkatkan kapasitas militer sekutu, AS dapat memperkuat kolaborasi dalam penanganan isu-isu global, seperti terorisme dan kejahatan lintas negara. Hal ini akan memungkinkan negara-negara untuk berbagi intelijen dan sumber daya secara lebih efektif. Pengumuman mengenai sumbangan ini harus diimbangi dengan dialog diplomatik yang kuat dengan negara-negara yang berpotensi terpengaruh. AS perlu memastikan bahwa langkah ini tidak dianggap sebagai provokasi, tetapi sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dan keamanan regional. Keputusan ini bisa memperburuk ketegangan antara negara-negara yang merasa terancam oleh peningkatan kapasitas militer negara penerima. Diplomasi yang efektif akan sangat penting untuk mencegah konflik. Dengan transfer teknologi militer, risiko pengungkapan data sensitif selalu ada. AS perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi yang terkait dengan teknologi drone. Di dalam negeri,
Publik mungkin memiliki pandangan yang beragam tentang keputusan ini. Ada yang mungkin mendukung penguatan sekutu, tetapi ada juga yang mungkin khawatir tentang keterlibatan AS dalam konflik internasional. Sampai saat ini, informasi mengenai sumbangan drone MQ-9 Reaper masih bersifat spekulatif. Namun, dengan meningkatnya ketegangan global dan kebutuhan akan kerjasama pertahanan yang lebih kuat, kemungkinan langkah ini menjadi nyata semakin besar. Semua pihak yang terlibat harus siap menghadapi tantangan dan peluang yang akan muncul, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keamanan dan stabilitas internasional. Sumbangan ini dapat merangsang pertumbuhan industri pertahanan di negara penerima. Dengan memiliki akses ke teknologi canggih, negara-negara tersebut mungkin akan berinvestasi dalam pengembangan kemampuan produksi dan pemeliharaan drone, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Perusahaan pertahanan AS, seperti General Atomics yang memproduksi MQ-9 Reaper, mungkin mendapatkan kontrak baru untuk mendukung pelatihan, pemeliharaan, dan pengembangan teknologi terkait. Ini bisa berdampak positif bagi ekonomi AS, terutama di sektor industri berat. Dengan memperkuat hubungan militer, kerjasama ekonomi antara AS dan negara penerima dapat meningkat. Ini mungkin mencakup kolaborasi dalam proyek teknologi dan perdagangan, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Keberadaan drone, termasuk MQ-9 Reaper, telah merevolusi cara negara-negara melakukan operasi militer. Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara akan semakin mengandalkan drone untuk melakukan misi pengintaian dan serangan presisi, mengurangi risiko bagi personel militer. Ini bisa membawa pada munculnya doktrin militer baru yang lebih mengutamakan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, drone akan semakin canggih dengan kemampuan AI dan sistem otonomi. Ini akan membuka kemungkinan baru dalam strategi militer dan operasi pertahanan. Dengan meningkatnya penggunaan drone, tantangan etika dan regulasi akan menjadi lebih menonjol. Negara-negara perlu berkolaborasi untuk mengembangkan norma dan peraturan yang mengatur penggunaan drone dalam konflik bersenjata, terutama terkait dengan hak asasi manusia. Meskipun terdapat banyak potensi manfaat, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mengelola risiko dan tantangan yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang bijaksana, keputusan ini dapat membawa pada hasil positif yang mendukung keamanan dan stabilitas regional serta global. Salah satu aspek penting dalam sumbangan teknologi militer adalah memastikan bahwa pengguna di negara penerima mendapatkan pelatihan yang memadai. Program pelatihan harus mencakup aspek operasional, pemeliharaan, dan etika penggunaan drone, sehingga pengguna dapat mengoperasikan teknologi ini dengan efektif dan bertanggung jawab. Dibutuhkan mekanisme pemantauan yang jelas untuk memastikan bahwa drone digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan kerjasama antara negara pengirim dan penerima, serta keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk menilai penggunaan drone di lapangan.